atau kelas 6 SD. Sekarang saya mau siap-siap nih untuk beribadah. Kira-kira apa ya yang harus aku siapkan untuk ibadah? Aha, saya harus menyiapkan Alkitab dan amplop persembahan. Tapi di mana ya aku menyimpannya? Papa ambilin ya Anya, Alkitab dan amplop persembahannya. Oh, nggak usah Pak. Aku saja yang mengambilnya. Itu kan barang kebutuhan Anya. Oke teman-teman, sekarang Alkitab dan amplop persembahannya sudah siap. Aku sekarang sudah siap nih untuk beribadah. Wah, Anya sudah siap untuk ibadah ya? Oh ya, nanti Papa yang setelin ibadahnya ya. Jangan Pak, nggak usah. Anya aja. Anya mau menyiapkannya sendiri, Pak. Nggak mau dilayani. Aku mau belajar seperti Tuhan Yesus yang mau melayani, bukan dilayani. Wow, Papa salut sama Anya. Oke, kalau begitu, yuk kita sudah siap untuk beribadah. Halo adik-adik, salam sehat. Wah, Tante Roland, lihat gak tadi di awal ibadah ada temannya adik-adik nih, namanya Anya. Betul. Anya mempersiapkan semua kebutuhan untuk ibadah hari ini, pagi ini. Wow. Iya, walaupun tadi papanya juga berusaha sih, maksudnya membantu Anya untuk menyiapkan semua kebutuhan untuk ibadah. Ya. Tapi Anya lebih suka untuk melakukannya sendiri, tidak dilayani. Hebat Anya ya, Iya. Tante. Nah, Tante, luar biasa Anya. Dia bisa melakukannya sendiri, gak mau dilayani. Gimana ya dengan adik-adik yang lain? Apakah adik-adik lain seperti Anya mau melakukannya sendiri, gak tunggu dilayani? Misalnya ambil Alkitab, gak perlu minta mama atau papanya. Amplop persembahan diambil sendiri, gak bilang Mbak tolongin, gak gitu. Tapi semuanya dilakukan sendiri. Luar biasa adik-adik kita juga ya, Tante Melva. Iya, betul sekali Tante Roland. Adik-adik semuanya juga melakukannya sendiri ya, mandiri, tidak suka untuk dilayani. Tuhan Yesus pasti sangat senang adik-adik melihat adik-adik langsung melakukannya sendiri tanpa harus dilayani. Ya. Nah, kita sudah siap untuk beribadah ya pastinya ya Tante Iya. Roland. Yuk kita bangkit berdiri, kita menyanyi pujian Selamat Pagi Bapa. Yuk adik-adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
mengucap syukur ya Bapa atas anugerah yang Kau limpahkan kepada kami pagi hari ini. Kami boleh diberi kesempatan untuk menikmati kebersamaan dengan Tuhan Yesus, di mana kami boleh beribadah pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan ibadah hari ini sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kami mau belajar terus ya Bapa bagaimana teladan Tuhan untuk terus melayani. Dan kami juga nanti akan mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji memuliakan Tuhan. Pimpin kami Tuhan, sertai kami dari awal sampai selesai. Biarlah kami sungguh-sungguh memuji Engkau yang begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, luar biasa sekali Tuhan Yesus kita ya. Tuhan Yesus menjaga, menemani kita pada saat kita tidur semalaman. Dan kita bersyukur dan memuji Tuhan untuk itu. Nah, sekarang kita mau puji Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita pakai gerakan. Lagunya apa coba? Haleluya, 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 puji. Nah, itu ya. Jadi adik-adik ingat kan gerakannya seperti apa? Adik-adik sama Tante Roland kebalikan. Coba lihat, di sebelah kiri kanan adik-adik ada orang nggak? Ada mama, ada papa, ada abang, ada adik. Nah, bareng-bareng mama, papa, abang, adik, kita sama-sama bernyanyi. Pada saat haleluya, Tante Roland duduk, adik-adik berdiri. Pada saat puji Tuhan, Tante Roland diri, adik-adik duduk. Bisa ya adik-adik? Kita nyanyi ini fokus. Supaya apa? Konsentrasi biar nggak kebalik. Adik-adik lihat Tante Roland, jangan keikut Tante Roland. Tante Roland duduk, adik-adik duduk nanti ya. Enggak ya? Yuk Om, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Hebat adik-adik, sekarang kita balik ya. Adik-adik pas haleluya, adik-adik duduk, Tante Roland berdiri, puji Tuhannya. Adik-adik berdiri, Tante Roland duduk. Ayo. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Wah, hore, keren adik-adik, luar biasa memuji Tuhan, semangat dan sukacita. Tadi pasti konsentrasi kan ikutin Tante Roland? Wah, keren adik-adik. Nah, adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Kita selama masa menjelang Paskah, kita akan memasuki 6 minggu Prapaskah. Dan hari ini adalah Minggu Prapaskah ketiga. Kita akan mematikan lilin Prapaskah setiap minggunya. Dan kita akan mematikan lilin Prapaskah.
lilin yang padam itu menandakan bahwa terang itu tidak lagi bercahaya. Adik-adik, kadang-kadang kita masih sering sekali membuat hati Tuhan sedih. Contohnya nih ya adik-adik, kita masih suka untuk tidak mau mengalah, masih suka untuk dilayani, tidak mau melayani. Artinya kita sering membuat orang-orang yang bekerja untuk kita melakukan sesuatu buat kita. Kita nggak mau melakukan sesuatu buat teman-teman atau orang lain. Itu semua membuat Tuhan sedih. Apalagi kalau kita mengeluh, marah-marah. Karena itu adik-adik, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengakui segala dosa kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dan nanti adik-adik sebelum kita berdoa pengakuan dosa, kita mau ingat terus cinta kasih Tuhan Yesus kepada kita. Sehingga ini adik-adik, ketika kita mengingat cinta Tuhan Yesus kepada kita, kita nggak mau lagi menyakiti hati Tuhan. Tapi kita mau untuk selalu lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan lagu Bila Ku Ingat Cinta Tuhan. Melakukan perbuatan yang menyedihkan hati Tuhan, kita datang kepada Tuhan, minta ampun akan setiap kesalahan kita, dan kita belajar untuk seperti Tuhan kehendaki. Doa pengakuan dosa akan dipimpin oleh teman kita, yaitu adik Mikaela dari AKA. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita lipat tangan dan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami memohon ampun atas dosa-dosa yang kami telah perbuat. Kami sering sekali nakal kepada mama dan papa. Kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih adik Mikaela dari kelas AKA untuk pelayanannya. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tentang apa ya? Masih tentang Tuhan Yesus adik-adik. Tapi apanya? Kita dengarkan bersama-sama ya adik-adik. Sekarang kita mau puji nama Tuhan. Kita mau nyanyi Tuhan siram lagi. Ya Om. Dan doa setiap hari
Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami, Tuhan berikan kami hikmat untuk dapat mengerti firman yang akan kami dengarkan. Dan kami siap melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik, sebelum Tante Lisha mengajak kita membaca firman, Tante Lisha mau tunjukkan sebuah benda. Benda apakah ini? Tunggu ya. Kita lihat di sebelah kanan kita. Lihat, benda apa itu? Iya, ada 2 benda. Satu lagi ya. Ada 2 benda. Adik-adik tahu 2 benda ini untuk apa? Kalau adik-adik tahu ini benda apa dan untuk apa, mari kita membacanya di dalam Alkitab. Yuk kita baca sama-sama. Tapi sebelumnya Tante Lisha mau bilang 2 benda ini apa. Nanti untuk apa baru kita baca di dalam Alkitab. Benda yang ini namanya baskom. Ya, dan yang sebelah sini namanya kendi untuk mengisi air. Nah, untuk apakah baskom dan kendi ini? Yuk kita baca sama-sama firman Tuhan hari ini. Terambil dari mana ya? Firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai ayat 15. Yohanes 13 ayat 1 sampai ayat 15. Yuk kita baca sama-sama. Sudah siap Alkitabnya? Good, ayo kita buka Yohanes 13 ayat 1 sampai ayat 15. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku." Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik sudah tahu kan? Tadi 2 alat tadi untuk apa? Ya betul,
ada baskom, ada kendi berisi air, itu untuk membasuh kaki. Wow, hebat ya Tuhan Yesus, luar biasa kasih sayangnya. Padahal adik-adik tahu yang seharusnya membasuh kaki itu adalah seorang hamba. Karena tugas membasuh kaki itu tugas yang amat sangat hina. Iya adik-adik, bayangkan Tuhan Yesus yang hebat ya. Cerita kita kemarin-kemarin kan Tuhan Yesus begitu hebat. Apa saja kehebatan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus pernah menyembuhkan, Tuhan Yesus pernah membangkitkan. Bahkan yang baru kemarin Tuhan Yesus meredakan angin dan badai. Wow, luar biasa Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus juga yang adalah guru dan Tuhan siap loh adik-adik membasuh kaki murid-muridnya. Kenapa bukan murid-muridnya yang basuh kaki? Wah adik-adik, ternyata di antara mereka adik-adik tidak ada yang mau merendahkan dirinya. Gak ada yang mau melakukan tugas yang aku gak mau dibilang hamba, dibilang rendah, dibilang kecil. Aku mau yang terbesar, aku mau jadi yang terbesar. Aku gak mau nunduk-nunduk basuh kaki orang. Tapi hari ini Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia siap untuk membasuh kaki murid-muridnya. Dia mau kita belajar rendah hati seperti Tuhan Yesus. Padahal adik-adik ya, kaki-kaki murid-muridnya itu kaki-kakinya kotor semua. Tapi Tuhan Yesus mau pegang itu. Seperti apa ya kisah saat itu? Gimana kalau kita lihat sama-sama? Yuk kita lihat sama-sama. Bagaimana kaki-kaki yang kotor itu mau Tuhan Yesus basuh dengan air. Yuk. Adik-adik sudah lihat tadi kan? Iya, bayangkan semua murid-muridnya tanpa terkecuali. Semua kakinya yang kotor dibasuh, dicuci oleh Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus mau rela melakukannya supaya kita juga mau melakukannya adik-adik. Tuhan mau kita mau melayani, bukan tunggu dilayani. Ayo, siapa di rumah yang lebih suka dilayani daripada melayani? Di awal ibadah tadi ada teman kita namanya Anya. Walaupun papanya menawarkan bantuan, dia bilang, "Gak papa, aku bisa melakukannya sendiri." Dia tidak mau dilayani. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Kalau di rumah, misalnya habis makan, apakah piringnya dibiarkan? Bahkan tidak ditaruh di tempat cuci piring? Dibiarkan saja? Atau habis ibadah ini, Alkitab, pensil warna, apapun perlengkapan kita biarkan? Ada yang seperti itu? Atau sebagai kakak, adik, kamu ya yang ngerjain. Kita suruh-suruh adik-adik kita. Atau sebagai adik, kakak yang harus ngerjain. Aku gak mau. Nah, ayo sekarang kita mau seperti Tuhan Yesus yang lebih senang melayani daripada dilayani. Yuk kita sama-sama mau merendahkan hati kita dan kita mau sama seperti Tuhan Yesus yang senang melayani. Yuk kita membuka ayat hafalan kita yang terambil dari Efesus 4 ayat berapa yuk? Ayat 2. Efesus 4 ayat 2. Sudah dapat? Ya, Efesus di mana? Perjanjian lama atau baru? Betul, perjanjian baru. Kita buka ya. Efesus 4 ayat 2. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Sekali lagi ya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, Tuhan mau kita saling membantu, saling melayani. Tidak boleh minta dilayani. Walaupun di rumah ada mbak, ada orang yang bekerja di rumah, bukan berarti pekerjaan yang bisa kita lakukan, kita serahkan semua sama mbak kita. Kita harus belajar melayani seperti Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami melakukannya, kami mau melayani, kami tidak mau minta dilayani, tapi kami siap melayani. Kami melayani orang-orang di sekitar kami dan terlebih kami melayani Tuhan. Ajar kami juga ketika kami sudah melayani, lalu ada yang memuji dan juga mau memuji bahwa kami hebat atau kami keren, kami mau selalu rendah hati Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh pelayanan kami untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan pimpin kami anak-anak-Mu selalu melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Wow, adik-adik, luar biasa ya teladan atau contoh yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita hari ini melalui firman Tuhan. Adik-adik, walaupun Tuhan adalah guru, tapi Tuhan memberi contoh. Tuhan membasuh kaki murid-muridnya, padahal murid-murid menganggap itu pekerjaan yang hina. Tapi Tuhan luar biasa ya adik-adik, mau merendahkan hati, melayani setiap murid-muridnya. Nah adik-adik, kita juga mau belajar seperti Tuhan Yesus yang mau melayani lebih sungguh lagi. Kita menyanyikan pujian melayani lebih sungguh. Kita ambil tekad adik-adik bahwa kita akan melayani lebih sungguh lagi seperti yang telah Tuhan ajarkan hari ini. Mari kita bernyanyi. Melayani
kita sudah bertekad untuk melayani lebih sungguh lagi. Nah, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan yang begitu baik, yang sudah terlebih dahulu menunjukkan cinta kasih-Nya kepada kita, kita juga mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan Yesus, yaitu kita memberikan persembahan. Nah, adik-adik sudah siapkan kan amplopnya tadi? Adik-adik masukkan persembahannya ke dalam amplop, dan nanti habis ibadah adik-adik titipkan amplop ini kepada mama atau papa. Mama atau papa nanti tolong ditransfer melalui rekening gereja. Nanti nomor rekening gereja akan diberikan info di akhir ibadah nanti. Adik-adik, kita bernyanyi mengucap syukur kepada Tuhan dengan lagu Bersyukur kepada Tuhan. Persembahan akan dipimpin oleh teman kita, Adik Tobias dari AKA. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami agar berguna untuk pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik Tobias, terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya ya. Tuhan pasti senang melihat adik-adik melayani. Karena itu adik-adik yang mau melayani melalui memimpin doa, baik itu doa pengakuan dosa maupun doa persembahan, adik-adik boleh sampaikan kepada tante atau om sekolah minggunya. Nah, nanti om atau tante sekolah minggu akan menjadwalkan adik-adik. Nah, selalu berikan yang terbaik ya adik-adik dalam melayani. Jadi kalau misalnya doa atau yang lainnya diminta ulang, tetap semangat, tetap sukacita, karena itu juga bagian dari melayani lebih sungguh lagi. Tante Melva. Iya. Tante Roland, apa sekarang kita mau melakukan aktivitas. Nah, adik-adik, aktivitas kita hari ini, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus melayani murid-muridnya. Nah, sekarang adik-adik juga melakukan hal yang sama, mau melayani mama, papa, atau siapa aja. Misalnya melayani mama, papa, kalau misalnya mama, papa lagi WFH, adik-adik mau membuatkan teh, minum buat mama dan papa. Nah, itu adik-adik bikin daftarnya. Daftarnya apa aja nih yang tadi Tante Roland sebutin, boleh dimasukin. Jadi adik-adik mau melakukan apa sih untuk melayani hari ini, hari besok? Boleh dibuat daftarnya. Nggak cuma mama papa, boleh juga melayani mbak. Melayani mbak gimana caranya? Mbaknya lagi cuci piring, bantu ya? Iya, yang asisten rumah tangga di rumah lagi cuci piring, terus adik-adik bilang, Mbak, aku aja yang kerjain. Hebat. Atau membersihkan tempat tidur, itu juga termasuk dalam pelayanan adik-adik. Dibikin daftarnya adik-adik ya, dan nggak cuma bikin daftar, dilakukan juga ya. Adik-adik menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Terus yang aktivitas kita yang selama 1 tahun itu Tante Melva masih dilakukan nggak nih sama adik-adik? Mestinya ya adik-adik ya, tetap semangat, tetap sukacita, walaupun mungkin aktivitasnya pasti sampai akhir tahun ya. Tapi adik-adik, setiap firman Tuhan yang kita baca pasti ada pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Karena
Nah itu adik-adik jangan lupa tulis ayat Tulis. Alkitabnya, tulis juga pesan apa yang adik-adik dapatkan atau tekad apa yang mau adik-adik lakukan. Betul Tante Luar Melva. biasa. Hebat adik-adik kita. Iya. Nah adik-adik, Tante Melva dan Tante Rola Ya. akan selalu juga mengingatkan adik-adik. Betul. Walaupun sekarang masih pandemi ini, kita Ya. belum bisa keluar kemana-mana, sekolah juga masih PJJ. Adik-adik tetap semangat, tetap sukacita. Adik-adik di rumah saja, ya. Tapi kalaupun memang harus keluar nih, jangan lupa untuk mengenakan masker, jaga jarak, jangan di tempat-tempat yang berkerumun, adik-adik. Ya, juga adik-adik jaga kesehatan. Jaga Rajin-rajin kesehatan. cuci tangan. Iya, rajin cuci tangan, Rajin cuci menggunakan tangan. sabun di air yang mengalir. Betul. Rajin makan buah, Iya. makan sayur, minum susu. Betul. Bila perlu tambahkan dengan vitamin. Air minum juga diminum yang supaya segar adik-adik. Nah, ada lagi nih, kita gunakan gadgetnya ya adik-adik dengan baik supaya matanya tetap sehat. Iya. Ya adik-adik. Terus kita jangan lupa untuk selalu berdoa. Ya, berdoa dan mendengarkan membaca renungan hariannya dan juga mendengarkan renungan secara audio yaitu Sema. setiap harinya. Jangan lupa adik-adik dengerin Sema. Iya, betul sekali. Nah, adik-adik, kita juga mau mengakhiri ibadah kita ini ya, Tante. Betul. Kita mau akhiri ibadah kita hari ini adik-adik dan kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus harus semakin bertambah dan kita semakin berkurang. Artinya apa adik-adik? Adik-adik semakin rendah hati. Jadi adik-adik mencontoh Tuhan Yesus yang mau melayani, tapi bukan buat sombong-sombongan ya Tante, betul. bukan wah gua hebat melayani, bukan adik-adik, tapi kita terus dengan rendah hati mau mencontoh Tuhan Yesus yang mau melayani orang-orang lain. Kita katakan Tuhan Yesus semakin bertambah dan aku semakin berkurang. Ada lagunya, ya Om, kita nyanyi sama-sama. Harus makin bertambah, Tuhan harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diceritakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Nyanyi lagi Om. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya ditinggalkan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Mari adik-adik, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kita sama-sama berdoa. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Kami terus bersyukur Tuhan Yesus bahwa Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami bisa beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mau mencontoh apa yang Engkau lakukan dan kami mau rajin melayani orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan Yesus, kami juga terus memohon kepadamu dengan kondisi pandemi yang saat ini masih ada di Indonesia maupun di dunia. Kami mohon Tuhan beri kekuatan bagi kami semuanya supaya kami bisa melalui pandemi ini dengan baik.
Jikalau ada di antara kami yang sakit, kiranya Tuhan mau sembuhkan satu persatu. Tuhan Yesus, kami juga saat ini sedang mengikuti ulangan-ulangan di sekolah atau akan mengikuti ulangan-ulangan di sekolah. Kiranya Tuhan mau beri kemampuan bagi kami semua di dalam kami belajar atau di dalam kami mengerjakan setiap ujian yang ada, supaya kami Engkau beri hati dan pikiran yang terang dan kami bisa menjawab setiap ulangan dengan sebaik-baiknya, sehingga kami memperoleh hasil yang baik juga. Ajari kami Tuhan Yesus untuk selalu jujur dalam mengerjakan setiap ulangan yang ada. Tuhan Yesus, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan melindungi kami satu persatu. Tuhan berkati orang tua kami, Tuhan berkati om tante sekolah minggu kami, supaya pelayanan mereka tetap berjalan dengan penuh syukur dan sukacita. Engkau ampuni Tuhan Yesus segala dosa dan kesalahan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Thank you.